Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Haryadi dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 36. Di sini saya ingin membuat percobaan osmosis, yaitu kentang pada larutan air dan larutan garam. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada sendok, garam, dan 2 buah gelas yang diberi air. Osmosis pada kentang yang kita butuhkan yaitu 2 potong kentang dengan ukuran 5 cm, 2 larutan. Yang pertama itu larutan basah dan kedua larutan garam. Kemudian ada garam dan sendok. Pertama-tama kita membuat larutan garam. Masukkan garam sebanyak 4 sendok, kemudian dilarutkan. Kemudian kita masukkan kentang ke kedua larutan tersebut. Setelah dimasukkan, kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita lihat perbedaan panjang dan teksturnya. Pertama-tama saya akan mengecek tekstur dari larutan air biasa. Nah, teksturnya yaitu keras. Kita lap dulu untuk mengukurnya. Pertama-tama awal ukurannya itu 5 cm. Nah, setelah saya ukur, sekarang menjadi 5,3 cm. Jadi lebih panjang 0,3 cm. Kedua, saya akan mengecek larutan garam. Teksturnya menjadi lembek. Nah, pertama kita lap dulu untuk mengukur kentang ini. Awal kentang ini ukurannya itu 5 cm. Aduh, sabar guys. Pas kita ukur jadi berkurang, jadi 4,4, berkurang 0,6 cm. Jadi kesimpulannya yaitu kentang biasa teksturnya menjadi keras dan naik, jadi lebih panjang dikit. Kalau kentang yang di larutan garam menjadi berkurang panjangnya dan teksturnya menjadi lembut, jadi lembek ya. Kesimpulan, kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibanding di dalam kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O sehingga terjadi krenasi atau pengerutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu percobaan difusi, yaitu dengan memasukkan 1 kantong teh ke dalam air dingin dan 1 kantong teh ke dalam air panas, lalu tunggu hingga 15 menit. Oke, di sini saya ingin menguji percobaan difusi, yaitu dengan mempersiapkan air panas, air dingin, dan 2 kantong teh manis. Nah, kita celupkan ke keduanya. Terus aduk dengan sendok. Setelah itu didiamkan 15 menit. Oke, setelah 15 menit berlalu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa air panas dengan air dingin memiliki perbedaan di warnanya. Pertama, kita akan menjelaskan air dingin. Kenapa air dingin warnanya coklat kemudaan, yaitu karena difusinya melambat. Nah, dan saya akan menjelaskan kenapa air panas warnanya lebih coklat kegelapan, karena difusinya mempercepat. Kesimpulan, suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses
difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.